Baik, kita segera mulai saja ya. Oke, sekali lagi suara saya bisa diterima dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Aman, Pak, aman. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Puji syukur, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari ini kita dapat bertatap muka kembali ya lewat Google Meet ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan ya, bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar kita, terutama di mata pelajaran ASC ya. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang materi ASC yang di pertemuan kemarin sebelumnya saya sudah sampaikan tentang KD 3.10 dan 3.11 ya. Bagaimana penjelasannya ada di video sebelumnya yang sudah Pak Guru share, kalian bisa lihat di link di grup ya. Nah, hari ini saya akan coba demokan untuk yang keterampilannya ya, artinya kita akan coba untuk praktek bagaimana membuat server terutama di KD yang 3.10 ya. Kita awali dari KD 3.10 di semester ini, yaitu kontrol panel hosting ya. Kita membuat server kontrol panel hosting menggunakan cloud panel. Nah, kita akan coba untuk membuat menggunakan software virtualisasi ya. Kalian juga bisa mengikutinya nanti, bisa menggunakan VMware atau VirtualBox atau yang lain ya. Nah, Pak Guru akan coba pakai VMware. Ya, kita akan mulai dari, mungkin bisa kita mulai dari instalasi awal juga tidak apa-apa, supaya kalian nanti juga mungkin yang sudah lupa bisa mengingat-ingat lagi ya, bagaimana proses instalasi Debian, kemudian nanti setting-setting awal itu seperti apa. Ya, sebagai review saja untuk mengingatkan kembali, supaya yang sudah lama nggak buka misalnya, karena sudah setahun yang lalu lupa, ya bisa jadi ya. Nah, saya coba untuk mereview lagi. Oke, saya buka dulu aplikasi VMware-nya, kita mulai saja langsung. Bentar ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Kelihatan ini di layar? Kelihatan, Pak. Oke ya.
Nah, ini sudah terbuka. Saya gunakan VMware Workstation yang versi 16 ya. Silakan kalian kalau yang mau coba atau belum punya bisa download di internet ya. Sudah ada cukup banyak ya, tinggal download saja. Saya akan mulai dari apa namanya sambil nunggu yang lain join ya. Ini juga baru 42 yang masuk, harusnya lebih ya. TKJ 1 2 3 sekitar 100-an, ini baru 42. Nah, sambil nunggu yang lain join ya, saya akan coba instalasi dari awal. Kita coba instalasi Debian 10 dulu ya. Yang sudah hafal ya sambil mengingat-ingat kembali ya. Kita buat virtual mesin. Nah, kemudian kita gunakan Debian 10 ya. Nah, ini ada Debian yang net install yang kapasitasnya hanya 340 mega. Ini bisa kalian gunakan juga nanti ya untuk instalasinya. Kita open dulu. Kemudian next ya. Ini bisa kasih nama atau defaultnya saja, nggak apa-apa ya. Kita tambahilah ya. Panel gitu ya. Nah, ini dibiarkan default juga sudah tidak apa-apa, cukup ya. Nah, kemudian topologinya, nanti topologinya karena kita mengikuti topologi seperti yang saya sampaikan di awal kemarin, yaitu server yang terhubung dengan klien juga. Berarti di server ini ada dua interface card, network interface card. Ini baru satu, kita tambahkan satu lagi. Kemudian yang satu ini karena terhubung ke DHCP internet, ya, kita biarkan dia NAT. Nah, yang kedua kita hubungkan ke klien, ya. Kita gunakan LAN segmen settingannya, ya. Nah, ini ada kita bisa buat sendiri ya di sini ya. Ya, nah ini ada LAN segmen 1, mungkin kalau tambah lagi ada LAN segmen 2 dan seterusnya. Kita bisa tambah sendiri di sini nanti nama sambungan dari LAN segmennya yang akan kita gunakan ya. Yang kita hapus mungkin ini saya coba untuk LAN segmen 1 ya, atau kita ganti nama ini yang kabel sambungan antara server dan klien. Kita namakan klien gitu aja enggak apa ya. Kita bisa rename klien gitu ya. Nah, kemudian kita oke. Nah, baru kita pilih ya di sini sambungannya ke klien. Oke, kita klik di lain tempat supaya ini berubah menjadi network 2 ini menjadi ke klien. Ya, LAN segmennya sudah berubah ya ke klien. Oke, kemudian tinggal kita lanjutkan saja, kita close. Kemudian finish. Oke, kita mulai instalasinya sambil nunggu ya. Nah, ini mungkin pilih install dengan yang grafik ya. Kemudian Inggris kita biarkan default. Lalu kita pilih negara kita. Indonesia. Ini juga lokal settingnya. Biarkan saja ke United States. Keyboardnya juga, enter saja. Nah, kemudian sudah muncul dua
network interface ya. Jadi yang ada ENS 33 dan 34, yang 33 ini nanti terhubung ke DHCP internet, 34 terhubung ke klien ya. Nah, kita setting yang mana? Yang klien aja ya. Yang ini karena defaultnya DHCP nanti nggak usah di setting, nanti sudah dapat IP sendiri. Kita setting yang network card yang mengarah ke klien, ENS34 ya, kita enter. Kemudian ini kita cancel ya. Nah, karena kita nggak mau DHCP, karena kita mau menggunakan yang jaringan lokal ya, sesuai topologinya. Nah, kita konfigurasi manual. Nah, IP address-nya jangan lupa kemarin sudah saya sampaikan ya, ada di apa namanya? Saya buka dulu ya. Topologinya biar lebih jelas ya, supaya yang baru datang juga tahu ya. Nah, stop dulu. Kemudian nah ini kita coba buka dulu topologi jaringan di, kita bisa mulai dari sistem operasi atau DHCP ya, bisa juga kita mulai dari sini. Ini ada topologi yang sudah semuanya pakainya sama topologinya ya, supaya nanti nggak bingung. Nah, ini ada instalasi dan konfigurasinya. Nah, kita tetap pakai ini ya. Oke, ini jadi konfigurasi jaringannya, ada server, 2 LAN card. Ini LAN card yang mengarah ke klien tadi, yang ini ke internet. IP-nya tetap sesuai ini, di mana angka 100 ini adalah angka yang harus kalian ganti sesuai nomor absen masing-masing ya. Supaya antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Jadi ini topologi jaringannya. Kita gunakan yang ini. Kemudian kita kembali ke VMware lagi. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kita masukkan IP address-nya sesuai topologi tadi. 192.168. Asumsi saya menggunakan absen 100 ya. Saya masukkan 100.1/24. Enter. Kemudian untuk gateway-nya, karena ini LAN card yang terhubung ke jaringan lokal atau ke klien, maka dia tidak butuh gateway. Gateway-nya sudah akan didapatkan secara otomatis dari Ethernet yang pertama atau ENS33. Jadi ini dihapus saja. Kemudian name server juga gitu, kosongin saja. Nah, kemudian host name-nya ya. Tidak apa-apa, kita kalau sesuai topologi tadi langsung diganti NS ya, nomor absen gitu ya. Jadi bisa diinstalan, tapi nanti bisa dirubah juga lewat, kalau sudah instalan sudah jadi bisa diganti juga. Ya. Hanya ini sesuaikan NS 100 berarti gitu ya. Kemudian domainnya juga ya, sekolah 100.sch.id. Nah, kemudian root passwordnya jangan sampai lupa.
Nah, kemudian untuk partisinya kita bisa langsung gunakan default saja atau use entire disk ya. Walaupun sebetulnya kita juga bisa ekspor lagi menggunakan LVM ya. Tapi karena kita pakai aplikasi atau virtualisasi mungkin tidak begitu berpengaruh ya. Nah, nanti kalau real pakai server itu mungkin ada pengaruhnya ya, kita pakai LVM itu. Kemudian kita pilih ini bayarkan default juga apa adanya, semua kapasitasnya 20 GB yang sudah kita setting tadi. Kemudian partisinya juga walaupun bisa kita pisah-pisah ya, directory atau folder home sendiri, var sendiri, tmp sendiri dan lain-lain sendiri, bisa kita lakukan ya. Nah, kalau tidak mau bingung, tidak mau pusing ya, kita bisa gunakan all file ini. Ya. Oke, finish partisinya. Kemudian ini pilih yes, right. Nah, di sela-sela kita meeting ini, anak-anak sekalian, silahkan kalau ada yang pengen interupsi atau tanya ya, saya persilahkan, nanti tidak apa-apa sambil jalan gini. Mungkin ada yang belum paham nanti, ya ketika tidak tahu, Pak, saya kurang jelas yang bagian ini. Gitu ya. Nanti tidak apa-apa, ya bisa diinterupsi nanti. Tidak usah malu untuk bertanya kalau memang benar-benar belum ngerti, belum tahu ya. Silahkan tanya, tidak apa-apa. Ya, yang join sudah 50 siswa. Sudah hampir separuh lebih, separuh ya. 51. Ya, ini pilih no. Kemudian pilih Indonesia. Ya, ini ada karena saya menggunakan Debian Net Install ya, yang kapasitasnya hanya 300 sekian mega itu, jadi tidak yang 4 giga itu. Ya, dia dibawa untuk ke mana? Ke Myror ya, harus ngisi Myror. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa dirubah ya. Ini bisa kita pilih salah satu ya. Soalnya saya pilih yang Poliwangi ya. Oke. Kemudian ini continue. Nggak ada ya. Kartolong. Tapi belum connect, jadi nggak mau ya. Ya. Biarkan default ya. Ini kita continue without network mirror saja. Itu tadi pesan errornya karena apa namanya, ENS33 belum kita setting tadi ya sebagai DHCP, karena kita nyeting yang lokal dulu. Nggak apa-apa. Jadi tinggal kita lanjutkan. Ini pilih no saja. Ya. Kemudian kita continue standar sistem utility-nya.
Oke, sampai grup loader-nya kita pilih yes. Kemudian kita pilih yang dev SDA. Continue. Oke, selesai proses instalasi Debian 10-nya. Oke, kita coba login ya. Gunakan user root. Oke. Kita lihat konfigurasinya. IPA, sorry. Nah, ini Ethernet yang ENS34 atau yang kedua yang sudah dapat IP yang sudah kita setting tadi. Nah, yang ENS33 masih belum dapat IP karena belum kita set ya. Langkah pertama kita setting dulu konfigurasi networknya ya. Gunakan editor nano atau Pico juga boleh ya. etc network interface. Nah, ini kita copy saja dari ini ya. Di Ctrl K, kemudian Ctrl U ya. Nah, ini yang ini kita ganti auto. ENS-nya kita ganti Ethernet pertama 33. Ini juga 33. Init-nya, nah ini kita ganti yang DHCP. Nah, kemudian ini kita biarkan ya. Ini kita biarkan. Sesuai karena tadi sudah kita rubah atau kita setting ya. Baik, kita simpan. Ya. Kemudian kita restart kembali ya. Oke, kita lihat apakah dia sudah dapat IP. Ya, sudah dapat IP ya di ENS33 yaitu 80.130/24 ya. Kita coba apakah koneksi terhubung internet juga ya. Link google.com saja kita lihat ya sudah tersambung ya. Karena dia settingnya NAT tadi maka otomatis dapat IP. Oke, selanjutnya kita konfigurasi awal dulu ya. Kita konfigurasi DHCP DHCP server ya, awal itu ya. Kita buat dulu DHCP, kemudian nanti DNS. Jadi apa namanya? Sesuai di soal praktek yang ada di mana? Di LMS ya. Saya buka dulu. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, ini saya aktifkan dulu user root supaya nanti bisa di remote
kita pakai aplikasi putih saja nanti konfigurasinya lebih cepat dan lebih leluasa ya. Kalau langsung di terminalnya si server kan kita agak kesulitan kalau melakukan copy paste ya, terutama dari misalnya dari nanti ada repository. Nah, itu harus kita masukkan juga soalnya ya. Oke, kita edit dulu SSH-nya supaya nanti bisa di remote langsung menggunakan user root ya. Kalau tidak ada berarti SSHD ya, sorry. SSH. SSH konfliknya beda ya. Ini yang permit login tidak ada di sini ya. Kalau tidak ada berarti ya, kita bisa gunakan user non authoritative, kemudian nanti kita gunakan super user gitu ya. Oke, tidak ada berarti kita coba remote saja menggunakan putih ya. Nah, ini kita pakai putih untuk remote-nya supaya nanti kalau copy paste lebih mudah. IP-nya tadi 80.130 ya, berarti 192.168.80.130. Jadi ini remote langsung yang lewat Ethernet yang ENS33 ya. Jadi yang tersambung ke internet. Jadi lewat Windows host kita bisa langsung kita remote ya. Kita open ya. Oh, SSH-nya tadi belum diinstal, sorry. Ya, SSH-nya tadi di server belum terpasang ya. Bentar dulu. Oke, dia harus kita sambungkan ke internet dulu berarti. Berarti kita harus edit repository-nya dulu terlebih dahulu. Yang baru bergabung ya selamat datang. Kita baru sampai tahap awal untuk instalasi dulu ya. Sambil mengingat lagi, mengulang lagi gitu ya. Kita belum sampai konfigurasi cloud hostingnya. Jadi kita mulai dari instalasi Debian dulu ya. Nah, kita masukkan dulu repositorinya ya. Oke. Supaya bisa install aplikasi-aplikasi paket Debian. Source.zip ya di sini. Nah, ini kita karena sudah terhubung ke ke internet ya.
kita pakai repositori SMK 1 Klaten ya. Nah, ini kadang-kala kita copy paste-nya agak namanya agak susah karena kalau nggak pakai putih remote ya harus ngetik manual ya. Cukup apalagi kalau panjang itu jadi agak merepotkan. Tapi tidak apa-apa. Ini di repository tok. Nanti setelah itu kita bisa gunakan putihnya. Jadi ini kita disable dulu. Kemudian masukkan repositorinya SMK1 Klaten. Dep http alamatnya adalah mirror.smkn1klaten.debian/spasi-buster kemudian main contrib non free. Kemudian ini kita duplikat, tambahkan dep source-nya. Kemudian kita masukkan juga yang kedua, yaitu yang Debian update ya. Jadi ini cluster update main contrib non free. Sama, kita duplikat DPSRC-nya. Kemudian yang ketiga, mirror Debian security-nya. Ini security, kemudian cluster, update ya. Cluster update main contrib-nya. Ini juga diduplikat dip src. src. Ya, salah ketik. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita coba akses ya, update. Kita update ke server repository kita. Karena aksesnya lokal ya cukup cepat ya. Nah, dia minta upgrade ya. Tinggal kita apt upgrade. Yes. Kita tunggu sebentar proses upgrade-nya. Baik, sudah selesai proses upgrade-nya. Nah, kemudian kita bisa install SSH-nya ya. Supaya bisa di remote. apt install SSH. Ya. Kita edit sekarang. SSHD ya. Nah, tadi belum diinstal ternyata. Ini ada permit login-nya. Nah, ini bisa kita izinkan sekarang untuk login sebagai user root ya. Supaya nggak bolak-balik nanti. Nah,
Kita aktifkan SSH restart. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi putihnya ya. Kita pakai putih saja biar copy paste-nya lebih cepat. Nah, sudah masuk. Oke. Sekarang kita remote IP-nya 168.80.130. Yes. Nah, bisa masuk sekarang. Oke. Kemudian kita login sebagai root, bisa langsung. Nah, sekarang kita sudah bisa login ya di server yang akan kita pakai untuk instalasi control panel hosting. Nah, awal kita setting dulu konfigurasi DHCP server ya. Nah, sebelum pakai DHCP kita install, kita setting dulu konfigurasi NAT karena nanti server juga akan apa namanya sebagai router untuk klien ya, supaya kliennya juga bisa terhubung ke internet. Maka kita harus konfigurasi NAT untuk kliennya. Nah, kita install dulu, kita setting dulu. apt install table ya, table persistent ya. Oke, main Y. Nah, kita gunakan IPv4, yes. IPv6 juga sekalian, tidak apa-apa. Oke, selesai. Kemudian kita aktifkan ya. Ini sistem CTL is enable net filter persistent ya, kita enter. Oke, sudah enable. Kemudian kita aktifkan ya. Aktifkan. Oke. Oh, enable-nya salah, kurang ini ya. Enable bukan enable. Oke, kita jalan. Selanjutnya kita bisa lihat juga ya statusnya setelah kita aktifkan, apakah statusnya berjalan. Ya, sudah ada keterangan aktif ya, ini berarti sudah aktif, sudah jalan. Nah, kemudian kita enablekan juga paket IPv4-nya ya, forward-nya. Dia ada di file sysctl.conf. Ya, kita aktifkan ini seperti biasa ya. Hafal kalian harusnya ini. Tinggal dihilangkan pagarnya saja. Oke, simpan. Yes. Kemudian baru kita apa namanya? Kita tulis ya IP tables-nya ya. Nah, IP tables main P post routing info kecil ya. Interface yang mengarah ke internet ya, atau interface pertama ya, INS33, lalu main C squared.
Masquerade. Jangan sampai salah ya. Masquerade. Ya. Oke, tidak ada kesalahan. Nah, ini bisa kita cek ya. IP tables, huruf besar. IP tables, main T, not main L besar ya. Apakah dia sudah jalan? Ya, sudah jalan. Di sini ada keterangan masquerade anywhere. Artinya ini sudah bisa memaskingkan atau mentranslasikan ya IP address dari manapun ke manapun. Dari sumber apa ke manapun tujuannya itu bisa jalan. Oke, berikutnya kita simpan supaya nanti kalau di reboot konfigurasi IP table-nya tidak hilang ya. Kalau dulu ketika kita gunakan Debian 8 itu bisa kita langsung di etcrc.local ya. Tapi karena ya di Debian 10 itu etcrc.local sudah tidak ada, ya kita gunakan ini. Walaupun sebetulnya kita juga bisa membuat kembali ya, tapi prosesnya akan lebih panjang, lebih cepat pakai ini ya. Oke, menyimpannya berarti IP table save ya. IP table save file etc IP tables full ya, versi 4 karena IP-nya versi 4. Kita simpan ya. Nah, untuk membuktikan nanti bisa kita kita reboot ya. Nanti konfigurasinya masquerade-nya harusnya tidak hilang. Oke, itu IP table sudah atau konfigurasi NAT-nya sudah. Sekarang kita lanjutkan langsung konfigurasi DHCP-nya. Ya, kita tinggal install, kira mudah ya. apt install, paketnya adalah ISC DHCP server. Ya, ini. Nah, di awal muncul peringatan failed atau yang beri warna tulisan merah, itu artinya konfigurasinya memang belum fix, belum benar, harus kita lakukan konfigurasi dan edit ya. Nah, kita edit saja langsung ya. Yang pertama adalah kita edit dulu DHCP server ini akan diberikan layanan ini diberikan ke interface mana? Apakah interface ENS33 atau 34? Ya, tentu saja yang ke interface yang mengarah ke klien ya, yaitu ENS34 ya. Mungkin nanti kalau di komputer atau laptop kalian akan beda-beda. Tapi yang jelas ikuti saja interface-nya apa namanya, intinya sama ya. Mungkin kebetulan di punya Pak Guru ini adalah ENS34 dan ENS33. Mungkin di punyamu juga beda nanti gitu ya. Oke, kita edit dulu. etc default ya, ISC DHCP server. Nah, kita masukkan interface mana yang akan kita berikan layanan dari server ini, penyewaan IP atau IP otomatis, yaitu ENS34. Yang versi 6, ya kita belum pakai IP versi 6 ya, jadi biarkan saja. Atau kita disable juga boleh. Nah, ya. Jadi kita baru gunakan yang ENS34 saja. Oke, kita simpan. Kemudian kita tinggal konfigurasi ya, konfigurasi dhcp.conf ya. Nah, sebelum konfigurasi dhcp.conf kita bisa lihat name server atau DNS yang digunakan untuk jaringan internetnya, karena nanti akan dipakai untuk klien ya. Kita lihat dulu isi file resolve.conf ya. Kita bisa gunakan perintah cat untuk melihatnya, etc resolve.conf. Ya, ini 80.2. Nah, ini IP ini yang kita pakai sebagai name server atau DNS-nya nanti. Ya. Oke, kita pasang sekarang di dhcpd.conf. Ya. Kita dulu ya. etc dhcp dhcpd .conf. Nah, sekarang kita rubah ini ya. Oke, sekarang yang pertama kita rubah dulu di bagian baris domain name ya.
domain name. Ini adalah nama domain. Jadi kita tadi di awal sudah mempunyai nama domain masing-masing, ya. Kalau saya tadi menggunakan sekolah 100, ya, maka ini saya ganti menjadi sekolah 100.schid, ya. Ini domainnya. Kemudian name server. Nah, tadi kita sudah melihat tadi 80.2. Nah, mungkin di tempat kalian nanti juga akan beda, ya. Tinggal dimasukkan saja berapa IP-nya itu, ya. Kita masukkan dulu IP-nya si ENS 34, ya. 168.100.1, ya. Pertama itu name servernya. Nanti jangan lupa ya, ini 100-nya beda-beda ya. Nanti ketika di laporan atau di penilaian, nanti kalau kamu pakai sama ini berarti salah ya. Oke, yang kedua baru tadi ya, 192.168.80.2, ya. Makanya nanti bisa kalian cek sendiri ya, name servernya, DNS-nya yang dipakai yang IP berapa. Nanti kan akan beda ini namanya berapa. Oke. Setelah itu sudah dirubah, kemudian kita rubah yang lain. Nah, autoritatif ini nyalakan ya. Nyalakan. Atau di enable. Kemudian baru ring IP yang akan kita sewakan atau kita berikan kepada klien. Nah, ini kita copy saja dari skripnya yang ini, mulai dari ini sampai terakhir ini. Ya, supaya nanti nggak hilang aslinya ya. Kita bisa lakukan copy paste. Nah, ini kalau dipakai putih kan bisa langsung di blok ya. Langsung klik kanan di sini. Nah, maka dia sudah menduplikat ya, menduplikat satu blok tadi. Tinggal kita enable-kan ya, dimulai dari subnet berapa yang akan kita sewakan ya. Subnetnya berarti 192.168 dimulai 100.0 ya, karena /24 ini 255.255.0. Nah, kemudian ring IP yang mau disewakan ke klien, misalnya saya mau sewakan ke klien nanti mulai 100.10 ya, sampai 192.168.100.30 ya, boleh. Nah, ini yang akan saya sewakan ke klien. Nah, ini bebas ya. Yang jelas dari mulai 2 di sini karena 1 dipakai untuk ENS 34 ya. 2 sampai 254 bisa kita sewakan ya. Karena kita gunakan /24. Nah, ringnya saya coba pakai ini dulu ya. Kemudian ini juga sama ya. Berarti ini adalah NS 100. Namanya adalah sekolah 100.sch.id. Kemudian ini IP aja ya. Ini IP sama yang di atas ya. Supaya karena kita belum setting DNS ya. Nanti kalau sudah setting DNS ini bisa dirubah. Berarti ini kita samakan dengan yang di atas saja. 100.1 dan 192.168.80.2 ya. Ini sama dengan yang di atas tadi ya. 100.sch.id. Oke. Kemudian gateway untuk klien ini. Ya, option routernya 192.168.100.1. Kemudian broadcast-nya 192.168.255 ya. Nah. Oke, sampai inilah konfigurasi script-nya di acp.com ya. Jadi ini nanti akan kita coba untuk jaringan di klien. Bukan di Windows Host ya, di kliennya. Jadi nanti kita aktifkan juga. Oke, kita simpan. Yes.
Kemudian kita restart ya service DHCP-nya, nah sudah jadi itu. etc ini titik B ISC DHCP restart. Ya, pastikan tidak ada pesan fail atau ya ditandai dengan oke warna hijau inilah ya. Kalau sudah oke ini nanti tinggal kita coba ke klien ya. Oke, sekarang kita beralih ke VMware lagi. Kita akan aktifkan kliennya ya, klien Windows yang terhubung ke server kita sesuai topologi jaringan tadi. Sampai ini barangkali ada yang mau ditanyakan anak-anak? Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, kita kembali ke VMware ya, sesuai topologi jaringan tadi. Kita aktifkan sekarang kliennya ya. Saya coba untuk menggunakan Windows XP ya. Mungkin di tempat kalian Windows-nya beda ya, silahkan ya. Tidak apa-apa. Nah, kita konfigurasi dulu network-nya tentunya ya. Ini harus terhubung ke server ya, server yang kita buat tadi ya di network ini. Ya. Berarti kita gunakan LAN segmen ya, karena sesuai tadi. Nah, berarti yang sama-sama kita pakai kabel, kita kasih nama, kita labeli tadi LAN segmennya klien tadi. Otomatis dia nanti sudah terhubung atau tersambung dengan server tadi ya. Oke. Ini sudah. Kemudian kita oke. Selanjutnya tinggal kita jalankan. Oke, saya perbesar dulu ini, resolusinya kecil sekali. Berapa ini settingnya? Bisa kelihatan ini di layar kalian? Bisa. Bisa ya? Terlalu kecil enggak? Kelihatan ya ini ya? Bisa terlihat dengan baik? Bisa. Resolusinya di Windows XP-nya ini? Bisa. Salah satu silakan, ada yang mau nyampaikan? Bisa. Kok pada diam semua ya? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. bisa ya? Oke. Ya. Oke. Lumayan.
Lumayan, oke. Ya, Kalau yang di HP mungkin kecil banget ya. iya Pak. Tapi kelihatan kok. Oh ya sudah, tidak apa-apa kalau masih kelihatan. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita lihat konfigurasinya tadi, ya. Kita lihat di sini. Ya. Settingnya saya gunakan DHCP. Ya, berarti Optane ya. Harusnya dia dapat dari server yang sudah kita buat tadi. Ya, sudah terhubung, sudah connect. Oke, kita lihat betul nggak DHCP-nya. Ya, dia sudah dapat IP 10 ya, 10 ya, sesuai yang saya share tadi 10 sampai 30. Nah, dia dapat IP yang pertama ini. Ya, kita lihat lebih detail lagi. Nah, ini sudah sesuai. DNS servernya juga sudah. Ya. Oke, untuk memastikan kita bisa lakukan perintah ping ya. Ping ke gateway-nya dulu. 192.168.100.1. Oke, sudah reply. Kita lihat ping ke internet langsung. Apakah dia sudah bisa terhubung? Kalau belum bisa terhubung berarti NAT-nya masih belum jalan. Gitu ya. Nah, belum bisa terhubung, kita coba ping ke IP yang ENS33 ya. 192.168.80 berapa tadi ya? 130. Sudah bisa harusnya. Oke, ini DNS-nya belum jalan yang apa namanya ke lokal. Kalau saya langsung 192.168.80.2 ya. Kita coba apakah kalau pakai ini dia bisa langsung ke internet. Kalau iya berarti kita tinggal merubah konfigurasi DHCP-nya saja nanti. Oke. Masih tidak mau. Mungkin kita juga perlu untuk merestart servernya ya. Nah, minta di restart ternyata setelah di restart dia sudah bisa berjalan ya. Oke, kita kembalikan lagi konfigurasi IP address-nya ke Optane lagi ya.
Kalau dicoba ya bisa juga pakai browser ya. Oke, sudah bisa terhubung. Saya mau gabung. Saya mau download putih ya. Kita coba langsung pakai di sini supaya lebih mudah. Ini yang nggak kompatibel browsernya ya. Browsernya IE ini tidak kompatibel dengan ini, harusnya pakai uh, ya ini saya install putih dulu ya di Windows XP, nggak apa-apa. Karena nanti juga akan dibutuhkan soalnya. Sudah bisa masuk, jadi saya nggak usah pindah-pindah screen ya, screen share nih. Bisa langsung. Nah ini kita bisa langsung ke 100.1 ya, jadi bisa langsung berhadapan dengan servernya. Nah ini tinggal di remote saja. Oke, sudah bisa jalan ya putihnya. Nah sekarang kita lanjutkan ke apa namanya, konfigurasi eh, DNS server ya, karena syaratnya untuk kontrol panel hosting kita juga harus punya DNS server ya. Kita install dulu. apt install Bind 9 dan DNS utils ya. Jadi ini paket apa namanya yang dipakai untuk DNS. Kita install dulu sebentar.
Hmm. Nah, sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan lakukan konfigurasi dulu. Kita pastikan dulu IP address, hostname, dan lain sebagainya itu sudah sesuai ya dengan konfigurasi atau topologi jaringan yang sebelumnya. Kita bisa lihat di etc host ya. Nah, jadi walaupun nanti punya kalian nanti namanya dan lain sebagainya itu beda dengan ini, maka untuk merubahnya kita bisa lakukan di file etc host ini. Ya. Nah, ini tinggal ganti saja di sini. IP-nya berapa, namanya apa, ya, hostname-nya apa, ya, NS-nya berapa. Nah, ini tinggal diganti di sini. Sesuaikan di sini, ya. Karena ini sudah sesuai, IP-nya juga sudah, domainnya juga sudah, ya. Ya, tinggal hostname ya. Nah, tinggal hostname. Ya, kita simpan. Nah, untuk hostname-nya tinggal diedit hostname. Nah, ini ya. Kalau ingin ganti atau beda ya silakan tinggal diganti di sini ya. Hostname-nya bisa kita lengkapi. Ini ya. Nah, setelah hostname, kemudian jangan lupa nanti kalau sudah merubah hostname, host itu di ya paling aman di restart saja dulu servernya, tidak apa-apa ya, di restart ya. Karena punya saya sudah selesai, saya tidak perlu restart lagi ya. Oke, kemudian kita konfigurasi DNS server ya, baik itu zona domain maupun zona reverse IP ya. Oke, kita masuk ke cd etc bind, direktori konfigurasi bind 9 ya. Kita lihat filenya ada di sini semua. Ya. Ada named.com.local ya dan seterusnya. Kita konfigurasi dulu yang karena kita pakai domainnya ini adalah domain lokal, maka kita konfigurasi yang named.com.local dulu ya. Ya. Di sini. Nah, kemudian ini kita ganti atau kita isi ya konfigurasinya. Ini bisa kita hapus ini apa namanya garis miring 2 ini adalah garis komentar yang tidak digunakan oleh script atau tidak akan dieksekusi. Ini jadi bisa dihapus, dikosongi. Kemudian kita pasang zona domain yang kita gunakan ya. Nah, ini pertama adalah zona domain sekolah 100 SCID ya. Kemudian file DB-nya ini, kemudian zona reverse IP-nya adalah in ADD-ARPA yang 192.168, 3 oktet dipasang di sini, nanti 1 oktetnya dipasang di file DB192 ya. Kalau kalian pengen di sini hanya 192, berarti 168 dan 100-nya atau 3 oktet berikutnya nanti ditulis di DB192 ya. Tinggal dipilih saja mau yang mana. Ini kita coba pakai yang 3 oktet ditulis di sini 192, 168, 100. Nah, satunya nanti ada di DB192 ya. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan punya kalian sendiri. Oke, kita simpan. Kemudian karena tadi membuat 2 file ya, DB ada DB tadi, DB sekolah 100 dan DB192, maka kita harus membuat 2 file tersebut ya. Kita copy saja filenya dari settingan DB lokal ya, defaultnya ke DB sekolah 100.
Ya, kita copy. Setelah di copy kita edit ya. DB sekolah 100. Nah, ini tinggal kita rubah. Kita sesuaikan dengan apa namanya? Domain yang kita punya atau kita miliki, ya. Kita ganti misalnya ini localhost ini harus kita ganti dengan domain yang kita punya. Supaya nggak salah ketik, kita bisa gunakan fasilitas apa? Replace ya, find and replace. Di putih ini kita bisa gunakan tombol kombinasi yaitu kontrol backspace ya, replace ya. Kontrol backspace kita tekan, nah dia muncul. Apa yang mau diganti? Localhost. Ya, localhost. Oke, ini kita ganti. Enter, replace with ya, ganti dengan apa? Ya. Kita ganti dengan sekolah 100.sch.id gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, yang diganti mana? Satu-satu atau semua ya, semua all aja ya. Nah, dia sudah ganti semua. Ya, jadi kita nggak perlu ngetik lagi dan dia sudah benar. Ya. Kemudian IP-nya sesuaikan, ini bukan IP loopback tapi IP DNS34 100.1 ya. IP gateway lokalnya. Kemudian ini untuk IP versi 6, ini di disable saja karena kita tidak menggunakan ini. Kemudian hostname-nya NS100 ya. Kita bisa copy dari sini lah ya. Ya. Kita bisa blok ini ya. Kita copy dari sini aja, klik kanan. Nah, ini tinggal diganti NS100 in address sama IP-nya ya, 192. Kemudian kita buat CNAME ya. Ini kita ganti www subdomain in CNAME ya. Nama alias. Aliasnya apa? Sekolah 100.sch.id. Jangan lupa tanda titik ya kalau nama, tapi kalau nomor IP tidak usah. Nanti akan salah ini kalau nggak ada titiknya. Gitu ya. Nah, kemudian kita simpan. Selesai, kita simpan. Oke. Kemudian yang satunya lagi, ya kita bisa copy dari CP db.127 ya, defaultnya ada di situ 127 ke db.192. Ya, lakukan langkah yang sama db192. Jadi di sini tinggal kita ganti lagi, kontrol backspace lagi. Di situ adalah localhost. Kita ganti menjadi sekolah nomor absen ya, jangan lupa sch.id. Replace, enter all ya. Nah, dia sudah ganti semuanya. Tinggal kita edit lagi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, di sini kalau pengen 3 oktet ya seperti ini, tapi di ADDR-nya tadi hanya 1 oktet. Tapi karena di sana sudah kita pasang 3 oktet, maka di sini tinggal 1 oktet saja yang kita pasang. Jadi tinggal IP nomor 1 ini. 192.168. 100-nya sudah di file reverse IP, yaitu file db192-nya, maka di sini tinggal angka oktet terakhir. PTR-nya betul ya, sudah. Kemudian ini domain PTR-nya. Kemudian ini NS-nya tinggal dimasukkan NS100 ya. Ya. Kemudian kita simpan konfigurasinya. Kemudian tinggal file apa namanya? Forward DNS ya. Forward DNS. Yaitu di option. Ya. Nah, ini tinggal kita ganti saja. Tadi 192 di atasnya tadi ya, 80.2. Ya. Ini jangan lupa dinyalakan juga. Ini sudah. Kemudian DNS validasinya karena kita pakai DNS lokal ini di no saja. Ya.
Nah, IPv6-nya juga kita nggak gunakan IPv6 ya. Oke. Kemudian kita simpan dan kemudian kita apa namanya? Kita lihat resolve.com-nya ya. Nah, ini konfigurasinya harusnya ada satu name server yang mengarah ke dirinya sendiri karena server ini bertindak atau berlaku sebagai DNS ya, name server yaitu 192.168.100.1 atau IP loopback 127.001. Nah, terkadang permasalahan yang timbul resolve.com ini akan apa namanya? Berubah sendiri secara otomatis menjadi seperti ini ketika kita rubah, kita setting. Kenapa? Karena dia dirubah secara otomatis oleh DHCP-nya ya. Oke, kita coba ya. Ini saya tambahkan supaya dia bisa jalan. Name servernya ini saya ganti ya. Saya tambahin paling atas supaya dia bisa jalan. Saya pakai misalnya IP loopback ya. Ya, saya simpan. Kemudian kita restart service by-nya TC DDD by 9 Wisma. Oke. Sekarang tinggal kita coba karena sudah tidak ada kesalahan, skripnya juga jalan ya. Kita tinggal coba gunakan perintah dik ya. Dik sekolah 100.sch.id. Nah, ini sudah jalan semua ya. Domainnya, question section-nya, kemudian ada IP-nya juga ya. Nah, dengan dik sudah benar. Kemudian kita juga gunakan NSLOOKUP misalnya sekolah 100.sch.id itu. Nah, dia membaca servernya yang pertama membaca itu di IP loopback dulu sehingga dia mengenali ada nama ini gitu. Kalau dia tidak menggunakan ini maka dia pakai DNS di luar di atasnya sehingga domain lokal ini tidak akan dikenali, tidak akan diketahui nanti. Tapi ini karena dia di lokal maka dia bisa ya. Begitu juga siname-nya ya. Nah, tinggal kita pasang www. Nah, IP-nya juga muncul di sini, nama domainnya muncul. Kalau dibalik reverse IP, apakah dia bisa menerjemahkan IP ke nama domain? Ya, kita lihat. Ya, 100.1 apakah dia juga bisa gitu ya. Nah, dia bisa menerjemahkan. Oh, IP ini domainnya adalah ini. Ya. Maka fungsi DNS di servernya sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, tinggal di klien ya. Karena kita membuat server itu juga apa namanya untuk konfigurasi di klien ya. Jangan sampai di klien juga nggak jalan ya. Ini kita apa namanya IP config kita refresh DNS-nya ya plus DNS ya. Nah, sekarang kita bisa lihat pakai NSLOOKUP juga sekolah 100.sch.id. Ya, dia bisa membaca ya. Bisa menerjemahkan bahwa domain sekolah 100 SCID itu IP-nya adalah 192.168.100.1. Begitu juga sebaliknya harusnya dia pun bisa menerjemahkan IP address-nya ke nama domain. Ya, ya. Sampai sini setting DNS-nya sudah oke ya, sudah beres. Ya. Tinggal kita lanjutkan untuk setting apa namanya cloud panel ya. Kita tinggal setting cloud panel. Ada yang mau ditanyakan dulu baru barangkali sampai ini? Sebelum saya lanjutkan untuk ke cloud panelnya ya. Ini juga berjalan ya. Nggak ada? Oke, nggak ada. Saya lanjutkan untuk langsung ke cloud panelnya ya. Di control panel hosting sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk instalan, asal
DNS dan DHCP untuk kliennya itu sudah oke, sudah beres, maka nanti kalian install si panelnya juga nggak ada masalah ya. Nah, ini adalah konfigurasi di Cloud Panel ya. Kita akan menginstalasi dan mengkonfigurasi kontrol panel hosting menggunakan Cloud Panel. Topologinya hampir sama ya, masih sama. Kita pakai itu lagi. Ini juga sama. Kemarin juga saya jelaskan. Nah, ini ya prasyaratnya install DHCP harus sudah beres dulu, DNS juga sudah beres, baru bisa melanjutkan install di sini ya. Nah, karena kedua ini sudah beres, maka kita tinggal langsung install paket pendukungnya ya. Tinggal kita lanjutkan ya. Kita coba ya. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk instalasinya. Kita mulai dari install paket Cloud Panel dulu ya. Sebelum diinstal kita siapkan dulu paket-paket pendukungnya supaya nanti ketika instalasi Cloud Panelnya bisa berjalan lancar. Paket-paket pendukungnya adalah ini CWRL, widget ya. Ini yang dibutuhkan nanti. Ini sudah cukup. Kemudian kita enter saja. Nah, dia akan langsung download dari server repository ya. Akan mengambil paket-paket tersebut. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Kemudian sekali lagi ya, silakan dipastikan hostnya itu sudah betul ya. Jadi nanti supaya nggak takut salah ya. Ini pastikan ya, jangan sampai salah ini. Kalau sudah oke, kemudian kita lanjutkan instalasi Cloud Panelnya. Ya. Saya kopas saja dari skripnya yang sudah di website ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di sana sambil buka sambil mencoba praktek ya. Nah ini ya skripnya ini sambil download ya, download dan langsung install ya. Nanti itu. Ini awalnya kita install dulu script Cloud Panel ya, script Cloud Panel installer ya. Jadi dia mau download dulu. Oke, sudah. Ini tadi di folder bind ya, enggak apa-apa ya. Nah, di sini ada kecampur ya, enggak apa-apa. Ini ada file Cloud Panel installer yang sudah barusan kita download tadi. Nah, ini kita
nyalakan dulu eksekusinya, ya, hak akses untuk dieksekusi supaya cloud panelnya bisa dijalankan skripnya. chmod plus x, ya, kemudian nama filenya cloud panel sh. Ya. Nah, setelah itu tinggal kita jalankan titik garing cloud panel. Nah, sh. Oke, kita enter saja. Nah, kita tunggu ini sambil proses downloadnya, ya, tergantung dari apa namanya kecepatan internet yang dimiliki masing-masing nanti ya. Ya, lama tidaknya nanti tergantung itu. Ya, kalau cepat dia ya cepat juga nanti misalnya. Ya, nyeting semuanya ini. Nah, kita sudah tinggal menunggu saja skripnya sudah diberikan, kita tinggal melihat saja. Itu ada sudah mulai nyeting email server itu Postfix, ya. Dalam kondisi ini pastikan nanti koneksi internetnya stabil dan tidak putus ya. Supaya paketnya juga terinstall dengan sempurna nanti. Oke, sambil menunggu dia berjalan, proses instalasinya, downloadnya, mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Hari ini sudah 50 yang join ya. Cukup lumayan. Masih 77%, cukup lumayan. Bisa dipahami ini anak-anak apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Bisa ya, harusnya ya. Ya.
Nah, downloadnya sudah selesai 100%. Kita tinggal tunggu proses instalasinya. Proses instalasinya juga cukup lama ya ternyata. Lumayan. Oke, sudah 96%. Nah, kurang sedikit lagi. Oke, akhirnya bisa selesai juga ya. Nah, ini sudah komplit instalasinya ya. Nah, kita tinggal coba akses dari jaringan lokal. Walaupun yang di sini muncul adalah IP dari IP NAT-nya internet ya, tapi nggak apa-apa karena dia mengenali itu ya. Sampai tahap ini kita bisa coba dulu dengan portnya 8443 ya. Kita coba buka.
100.1.843. Oh, HTTPS ya. Nah, oke, kita append, kemudian tambah pengecualian, konfirmasi. Ya, nah ini ya. Ini adalah halaman awal ya ketika Cloud Panel selesai diinstal. Kita diinstruksikan untuk mengisi user admin yang akan dipakai nanti ketika pertama kali login ya. Kita isikan di sini misalnya Riyati, misalnya SMK N110 ya. Username-nya YD misalnya gitu ya. @sekolah100.ac.id. Nah, ini passwordnya. Kemudian time zone-nya Asia ya, Asia Jakarta. Oke, kita coba pilih ini. Agree. Kemudian kita create user ya. Jangan lupa username dan password jangan sampai dilupakan. Oke. Nah, sekarang kita dihadapkan halaman awal ya. Jangan lupa tadi ketika memasukkan username adminnya ya. Enter. Nah, sampai tahap ini kita sudah berhasil. Ini IP-nya ya, ini halaman Cloud Panelnya. Ini ada menu-menunya ya, menu dashboard, di sini menu domain ya. Kemudian ada security-nya ya, bisa kita gunakan untuk ngeblok dan lain sebagainya. Kemudian ada user, kita bisa membuat user untuk loginnya nanti, user SSH. Ada database, kemudian ada penjadwalan ya, kita bisa setting di sini. Kemudian juga ada service atau layanan apa saja yang ada di dalam Cloud Panel, yaitu MySQL, Nginx dan seterusnya ya. Nah, ini sudah kontrol panel yang standar lah yang bisa kita pakai, kita bisa gunakan. Ya, karena ini masih open source ya, alias gratis ya, ini sudah lumayan bagus. Bahkan bagus bisa kita pakai untuk memanajemen kontrol panel ya, manajemen hosting ya, si panel open source ya. Nanti kita bisa belajar bagaimana mengeksplor lebih lanjut, mengelola domain, mengelola email, mengelola user ya, dan seterusnya nanti di KD berikutnya ya. Nah, sampai pada tahap ini instalasi Cloud Panelnya sudah cukup, sudah selesai ya. Jadi sampai pada tahap servernya sudah bisa berjalan, bisa diakses. Kita tinggal mengelola saja, menyeting dan lain sebagainya. Oke ya. Ya, sampai ini dulu tentang Cloud Panelnya ya. Saya persilakan barangkali ada yang mau bertanya atau ditanyakan tentang KD 310 ini, yaitu kontrol panel hosting ya. Yang baru bergabung join, yang kemarin belum bisa ya, silakan bisa lihat video sebelumnya tentang apa itu Cloud Panel, apa itu kontrol panel hosting dan lain sebagainya. Sudah saya jelaskan kemarin ya. Atau kalau pengen lebih jelas lagi ya silakan baca di materinya tentang kontrol panel hosting ya. Ada semua lengkap di situ. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari 50 peserta ini barangkali. Silahkan. Salah satu atau salah semuanya? Tidak, Pak. Oke, dan Dani Adit silahkan. Tidak, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup, jelas. Oke. Yang lain? Agak pusing juga. Oh, agak pusing. Padahal saya pelan-pelan juga loh ya. Ya, memang kalau nggak mencoba itu kadang-kala kita masih membayangkan dulu masih agak jadi bingung ya. Nah, nanti caranya gimana? Caranya ya sambil kalian praktek nanti saya share videonya ini
Kemudian kalian juga lihat di website Pak Guru, nanti di sana step by step-nya itu kan sudah saya buat itu. Jadi kamu tinggal ngikuti saja nanti. Ya, sampai tahap apa, langkah apa nanti ada semua di situ, nggak usah khawatir. Pasti bisa, pasti ya. Kamu bisa membuat videonya, membuat laporannya. Jadi untuk menyelesaikan di KD ini jangan lupa, terutama di nilai keterampilannya ya. Itu selesaikan dengan membuat laporan atau membuat video pembelajaran tentang cloud panel hosting atau di kontrol panel hosting ini ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sudah cukup lama online ini tadi ya. Iya. Oke, kalau tidak ada, ya untuk pertemuan yang ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian selanjutnya nanti usahakan kontrol panelnya ini sudah jalan, sudah jadi dulu, ya sehingga kalian bisa menyelesaikan di KD 310. Pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan bagaimana mengelola domain ya di KD 311 nanti apa mengelola domain di cloud panel ya itu di KD berikutnya nanti. Enggak, ini tetap dipakai, jangan sampai ini enggak jalan dulu. Nah, syaratnya untuk KD 311 310-nya jalan dulu ya. Ya, cloud panelnya harus oke dulu. Ya. Oke, barangkali sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaannya. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.